Pemahaman yang universal yang kedua adalah memahami tentang alam. Jadi ada alam semesta atau makrokosmos, ada alam manusia atau mikrokosmos, ada juga alam goib. Alam goib itu menyangkut alam lahut, alam nasut, alam jabarut, alam malakut. Itu yang kedua, pemahaman yang universal yang kedua. Kemudian pemahaman universal yang ketiga adalah memahami tentang zat asal. Nah, zat asal bagi kita semua, bagi alam adalah saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada. Salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah kita bersyukur. Kita berada di dalam kasih sayang Tuhan. Kita berada di dalam lindungan Tuhan. Selanjutnya untuk obrolan kita sekarang ini adalah kita akan berbicara tentang perjalanan menuju samudra marifat. Tentunya siapapun manusianya, baik itu pada zaman dahulu, pada zaman sekarang, dan zaman kedepannya nanti, untuk mencapai kepada kemarifatan, untuk mencapai kepada samudra marifat, itu tidak serta-merta, tidak tiba-tiba, akan tetapi akan memerlukan proses, akan menempuh sebuah perjalanan. Nah, karena itu, di dalam mencapai kepada samudra marifat, kita memerlukan jalan, kita memerlukan jembatan. Jalan mana yang harus kita tempuh, jembatan yang mana yang harus kita seberangi. Nah, ini adalah sebuah pengetahuan yang sangat penting. Nah, bagi kita siapapun yang menggapai kepada samudra marifat. Jadi di dalam kita menggapai samudra marifat itu bukan hanya saja kita tiba-tiba mempelajari kebatinan, bukan hanya saja kita tiba-tiba mempelajari kesejatian jati diri, bukan hanya saja kita tiba-tiba mempelajari seluruh papat, gur sejati dan lain-lain. Nah, akan tetapi lebih luas dan lebih jelas daripada itu. Nah, jalan yang mana yang harus kita tempuh, jembatan yang mana yang harus kita seberangi untuk mencapai kepada samudra marifat adalah jalan yang lurus, adalah jembatan yang lurus. Yang lebih kita kenal adalah Shiratal Mustaqim. Kita menempuh jalan yang lurus, menempuh jembatan yang lurus atau Shiratal Mustaqim, niscaya kita akan sampai kepada samudra marifat. Jalan yang lurus, jembatan yang lurus itu di dalamnya ada beberapa hal yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan dengan baik. Yang ke satu, adanya sumber ilmu. Nah, yang kedua adanya pemahaman yang universal, pemahaman yang menyeluruh. Kemudian yang ketiga, adanya adzikri atau mengingat atau ingat. Yang keempat, adanya amal baik. Yang kelima, tidak melakukan kemusyrikan. Itulah jalan yang lurus, itulah jembatan yang lurus, itulah Shiratal Mustaqim yang akan menjembatani kita, yang akan mengantarkan kita kepada samudra marifat, kepada kemarifatan. Kita bahas satu persatu. Yang ke satu yang akan menjembatani kita, yang akan mengantarkan kita kepada samudra marifat. Yang ke satu adalah adanya sumber ilmu. Sumber ilmu itu ada tiga. Yang ke satu, ayat-ayat berjalan. Itulah alam semesta dan isinya. Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya itu
tidak sia-sia, artinya ada maknanya, ada artinya. Itulah ilmu buat kita. Apapun yang ada pada alam semesta ini adalah ilmu buat kita untuk mencapai kepada samudra marifat. Nah, kemudian sumber ilmu yang kedua adalah ayat-ayat hidup. Nah, ayat-ayat hidup itu adalah manusia, tubuh jiwa raga kita. Nah, pada tubuh jiwa raga kita itu terdapat ilmu yang sangat luas, yang sangat mendalam. Nah, untuk kita mencapai kepada kemarifatan. Nah, tubuh jiwa raga kita itu adalah mikrokosmos atau alam yang alit. Nah, bagian daripada makrokosmos, bagian daripada alam semesta. Jadi Tuhan akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda nyata. Baik itu pada alam semesta, pada makrokosmos, maupun itu pada alam manusia, pada mikrokosmos. Nah, disitulah ada ilmu yang sangat luas, yang sangat mendalam untuk kita semua, untuk mencapai kepada kemarifatan, kepada samudra marifat. Selanjutnya yang ketiga, sumber ilmu yang ketiga adalah ayat-ayat yang tertulis. Itu adalah khususnya kitab suci. Di dalam kitab suci dijelaskan tentang ilmu hidup. Di dalam kitab suci juga dijelaskan tentang ilmu kehidupan. Juga di dalamnya dijelaskan tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasabihat. Dan di dalam kitab suci itu juga dijelaskan tentang hukum-hukum. Dijelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan. Dijelaskan tentang kisah-kisah. Nah, itu adalah semua yang tercantum di dalam kitab suci. Yang dijelaskan oleh kitab suci adalah ilmu buat kita semua. Nah, untuk menjalani kehidupan di alam dunia ini, juga untuk mencapai kepada samudra marifat, untuk mencapai kepada kemarifatan. Nah, itulah yang kesatu yang akan menjembatani kita, yang akan mengantarkan kita kepada samudra marifat, yaitu adanya sumber ilmu. Selanjutnya yang kedua, yang akan menjembatani kita, yang akan mengantarkan kita kepada samudra marifat. Nah, yang kedua, ada pemahaman yang universal, pemahaman yang menyeluruh. Pemahaman yang menyeluruh, yang universal itu seumpama penglihatan kita. Misalkan kita melihat terhadap suatu objek, terhadap suatu benda. Kita melihat dari berbagai macam arah, dari segala arah. Dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan dan dari belakang. Jadi tidak ada yang rahasia lagi. Karena semuanya sudah terlihat dengan jelas, sudah disaksikan dengan jelas. Kita bandingkan apabila pemahaman kita belum menyeluruh, belum universal, baru sebagiannya saja. Nah, itu adalah seumpama kita melihat sesuatu benda, melihat suatu objek. Kita melihat dari sebagiannya saja, atau dari satu arah saja misalkan. Nah, karena kita melihat dari satu arah, nah disitulah berarti masih banyak yang rahasia, masih banyak yang belum terlihat. Nah, begitulah perumpamaannya. Pemahaman yang universal, ya seperti penglihatan kita. Dan pemahaman universal itu di dalamnya, nah intinya ada 4. Yang ke satu, memahami tentang ilmu selamat. Yang kedua, memahami tentang alam. Yang ketiga, memahami tentang zat asal. Yang keempat, memahami tentang ibadah. Pemahaman universal yang ke satu, pemahaman tentang ilmu selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, intinya adalah memahami tentang Tuhan. Memahami tentang kesejatian dan memahami tentang ibadah atau pengabdian. Itulah inti daripada ilmu selamat. Dan mudah-mudahan insya Allah di dalam
video-video berikutnya akan kita bahas lebih luas lagi, lebih jelas lagi. Pemahaman yang universal yang kedua adalah memahami tentang alam. Jadi ada alam semesta atau makrokosmos, ada alam manusia atau mikrokosmos, ada juga alam goib. Alam goib itu menyangkut alam lahut, alam nasut, alam jabarut, alam malakut. Itu yang kedua, pemahaman yang universal yang kedua. Kemudian pemahaman universal yang ketiga adalah memahami tentang zat asal. Zat asal bagi kita semua, bagi alam adalah Tuhan. Jadi asal dari sesuatu, asal dari segala sesuatu yang ada pada alam ini, yang berdiri secara qiyamu binafsi, secara sendirinya adalah titik kecil di dalam kegelapan, adalah ruang hampa yang maha besar di dalam ruang kosong. Nah seperti itu intinya. Nanti insya Allah di dalam pertemuan berikut, di dalam video yang berikutnya akan kita jelaskan lebih luas lagi, lebih mendetail lagi. Kemudian pemahaman universal yang selanjutnya yang keempat adalah memahami tentang ibadah atau pengabdian kita di alam dunia ini. Nah, ibadah itu ada ibadah secara ruhani, secara jasmani, ada ibadahnya ahli syariat, ada ibadahnya ahli hakikat ma'rifat, ada ibadah secara vertikal dan horizontal. Nah itu intinya masalah ibadah. Nah itu yang kedua yang akan menjembatani kita kepada samudra ma'rifat adalah pemahaman yang universal, adanya pemahaman yang menyeluruh. Selanjutnya yang ketiga yang akan menjembatani kita kepada samudra ma'rifat. Nah yang ketiga adalah adanya adzikri. Adzikri itu adalah mengingat atau ingat. Nah ingat kepada siapa? Ingat kemana? Nah intinya ingat kepada Tuhan. Nah ingat kepada diri kita. Ya, jadi keterangannya adalah maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Jadi berwujud satu, berwujud tunggal nantinya. Nah seperti itu, singkatnya seperti itu. Nah itu yang ketiga yang akan menjembatani kita, yang akan mengantarkan kita kepada samudra ma'rifat. Nah kemudian yang keempat, yang akan mengantarkan kita, yang menjembatani kita kepada samudra ma'rifat adalah amal baik. Itu sudah jelas bahwa tanpa adanya amal baik, tanpa kita melakukan amal baik atau perbuatan yang baik, niscaya kita tidak akan sampai kepada samudra ma'rifat. Kenapa demikian? Karena inti daripada ilmu syariat tarekat hakikat ma'rifat sendiri itu adalah intinya adalah amal. Intinya adalah beramal, melakukan perbuatan yang baik. Jelas apabila kita tidak melakukan amal baik, niscaya kita tidak akan sampai kepada kemarifatan, kepada samudra ma'rifat. Nah itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima, yang akan mengantarkan kita kepada samudra ma'rifat. Nah yang kelima adalah tidak melakukan kemusyrikan. Musyrik itu asal kata syirik, nah yang berarti atau artinya adalah bersekutu atau berserikat dengan nafsu yang tidak baik. Apabila kita menggapai atau kita menuju atau kita berjalan kepada samudra ma'rifat, sambil kita melakukan kemusyrikan atau bersekutu dengan hawa nafsu yang tidak baik, artinya kita selalu mengerjakan perbuatan yang tidak baik, niscaya kita tidak akan sampai kepada samudra ma'rifat. Kenapa demikian? Nah, karena hakikat ma'rifat itu sendiri adalah tentang kemurnian, tentang kesejatian. Jadi apabila kita berserikat dengan hawa nafsu, nah jelas itu adalah masih bercampurnya antara
yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang kotor. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan bisa kita mencapai kepada samudra marifat, kepada kemarifatan, apabila kita masih melakukan kemusyrikan. Keterangannya seperti ini, apabila kamu ingin berjumpa dengan kesejatiannya, dengan kemurniannya, maka lakukanlah amal baik, lakukanlah perbuatan yang baik, dan jangan melakukan kemusyrikan. Nah, itulah keterangannya. Jadi itulah jalan yang lurus, jembatan yang lurus untuk kita mencapai kepada samudra marifat. Nah, di jalan yang lurus, jembatan yang lurus, di dalamnya ada sumber ilmu, adanya sumber ilmu. Yang kedua, adanya pemahaman yang universal, pemahaman yang menyeluruh. Nah, yang ketiga, adanya adzikri atau mengingat. Yang keempat, adanya amal baik. Dan yang kelima, tidak melakukan kemusyrikan. Nah, itulah jembatan yang lurusnya, itulah jalan yang lurusnya. Nah, apabila kita atau siapapun kita berjuang atau menempuh sebuah perjalanan tidak seperti itu, tidak menempuh jalan yang lurus, tidak menyeberangi jembatan yang lurus, nah berarti sebaliknya, kita menyeberangi jalan yang, menempuh jalan yang tidak lurus, menyeberangi jembatan yang tidak lurus. Nah, disitulah kita berpotensi nanti untuk tersesat. Nah, maka kita harus tahu ilmunya, harus tahu caranya. Nah, seperti itu tadi. Dan Tuhan pun telah memperingatkan kepada kita. Dan janganlah kamu mengikuti segala sesuatu tanpa ilmu. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Apabila kita mengerjakan sesuatu, melewati sesuatu tanpa ilmu, nah seumpama kita berjalan di dalam kegelapan, itu jelas sangat berpotensi untuk kita tersesat, untuk kita terjebak. Seperti itu. Nah, demikianlah untuk obrolan kita tentang perjalanan menuju samudra marifat. Nah, apabila ada kekurangan di dalam bahasan ini, silakan dilengkapi oleh masing-masing. Apabila ada kekeliruan, ada salah kata, mohon dimaklumi. Dan semoga obrolan ini ada manfaatnya. Insya Allah kita berjumpa lagi di dalam obrolan yang berikut. Dan salam untuk kita semua.